Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Manajemen Informasi dengan dosen pengampu Ibu Ima Dwitawati MBA. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mereview sebuah artikel dengan judul Recommendation Content Matters, Exploring the Impact of the Recommendation Content on Consumers' Decision from the Means and Trend Perspective. Adapun kajian kali ini, kami akan membahasnya dalam bahasa. Judul artikel tersebut adalah Dampak Konten Rekomendasi pada Keputusan Konsumen dari Perspektif Rantai Means End. Adapun anggota kelompoknya, yaitu saya sendiri sebagai moderator Rana Sultana, kemudian ada Intan Wahyuni, Maulinatul Hakiki, Anissa Nabila, Maulidia, Najwa Safira, Az-Zahra, Raudatun Nisa, dan Rahayu Minanda. Selanjutnya, saya akan memaparkan highlight pada jurnal ini. Terdapat 4 sorotan pembahasan. Yang pertama, konten rekomendasi yang baik berpotensi dipilih oleh konsumen. Yang kedua, kredibilitas sumber, diagnostikitas konten, dan ketepatan konten adalah atribut dari konten rekomendasi yang baik. Yang ketiga, konten rekomendasi yang baik dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Dan yang keempat, kerangka rantai means end membantu menjelaskan mekanisme pembentukan pilihan konsumen. Selanjutnya, saya akan memaparkan abstrak dari artikel ini. Konsumen semakin mengandalkan media sosial untuk mendapatkan informasi terhadap suatu produk. Vlog, jenis media sosial baru, telah diadopsi oleh penjual untuk terhubung dengan konsumen. Melalui platform ini, penjual dapat bekerja sama dengan vlogger untuk merekomendasikan produk atau layanan kepada konsumen. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa artikel ini menyelidiki bagaimana atribut konten rekomendasi dapat mempengaruhi niat konsumen untuk mengadopsi rekomendasi tersebut, yaitu dengan membeli produk yang dijual atau direkomendasikan. Selanjutnya, mengenai atribut konten rekomendasi dan hal yang lebih rinci akan diperjelas oleh pemateri selanjutnya. Yang pertama yaitu rekomendasi, adopsi, dan rekvlog. Rekvlog adalah saluran media sosial yang muncul di mana penjual dapat bekerja sama dengan vlogger untuk mempromosikan produk mereka. Secara khusus, vlogger yang disponsori oleh penjual akan menghasilkan rekomendasi atau evaluasi positif dari produk mereka. Konsumen semakin mendapatkan informasi tentang produk dari platform vlog, jadi mereka lebih mengadopsi rekomendasi dari vlog. Mereka jauh lebih mungkin untuk membeli produk yang direkomendasi yang meningkatkan penjualan. Adopsi rekomendasi mengacu pada keputusan konsumen untuk menerima rekomendasi vlogger dan menggunakan informasi tersebut saat membuat keputusan pembelian. Yang kedua yaitu kerangka rantai mean end. Kerangka rantai mean end atau MACF mengatakan bahwa perilaku konsumen diarahkan pada tujuan dan menetapkan struktur kognitif yang menghubungkan atribut objek dengan konsekuensi dan nilai yang diinginkan oleh konsumen. Intinya, keputusan adopsi konsumen dapat direkvlog adalah proses yang diarahkan pada tujuan. Dalam struktur kognitif, atribut adalah fitur yang diamati dari suatu produk atau layanan. Konsekuensinya adalah manfaat fisiologis atau psikologis yang dihasilkan dari penggunaan atau pengalaman produk atau layanan. Dan nilai adalah motivasi yang sangat abstrak yang memadu pilihan konsumen. Baik, saya akan menjelaskan tentang atribut konten dari rekvlog. Konsumen dapat belajar tentang produk target melalui konten yang disampaikan oleh vlogger. Namun, tidak semua konten memiliki efek yang sama pada proses pengambilan keputusan konsumen. Konten yang dianggap bermanfaat oleh konsumen lebih berdampak pada proses pengambilan keputusan mereka daripada konten lainnya.
Mengikuti Lee et al., jurnal ini menyertakan 4 atribut konten, yaitu kredibilitas sumber, ekspresi perwakilan, diagnostikitas konten, dan kebetulan konten, agar sesuai dengan 3 dimensi atribut konten yang bermanfaat, yaitu persepsi yang dapat dipercaya, mediasi wawasan, dan pemecahan masalah. Persepsi yang dapat dipercaya. Persepsi yang dapat dipercaya menangkap gagasan bahwa penasehat memahami kepercayaan para konsultan IT. Dalam konteks online, kredibilitas sumber informasi biasanya diwujudkan sebagai kebijaksanaan dan kepercayaan, sehingga vlogger ahli dengan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang kaya atau vlogger terpercaya yang memberikan informasi produk yang akurat dapat dianggap kredibel. Mediasi wawasan. Mediasi wawasan menangkap gagasan bahwa saran bisa mendapatkan wawasan tentang dunia batin penasehat, memahami lebih jelas apa yang diungkapkan penasehat dan mengapa mereka mengungkapkannya. Ekspresi perwakilan tingkat tinggi membantu konsumen mendapatkan lebih banyak wawasan tentang pengalaman dan sudut pandang vlogger tentang produk target dan memfasilitasi keputusan mereka tentang pembelian. Rich Vlogs dengan diagnostikitas konten tingkat tinggi mencakup informasi produk yang komprehensif, termasuk bahan baku produk, produsen, desain, dan teknologi, audiens target yang sesuai, petunjuk penggunaan, dan harga. Informasi diagnostik ini membantu konsumen menilai-nilai produk. Pemecahan masalah terjadi ketika saran dipandu oleh penasehat dengan informasi tentang apa yang harus dilakukan. Dalam konteks jurnal ini, konsumen tidak dapat merasakan, menyentuh, dan mencicipi produk yang direkomendasikan sendiri. Akibatnya, konsumen mengandalkan pengenalan vlogger ke produk yang direkomendasikan untuk membentuk evaluasi produk yang jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model penelitian, mengilustrasikan model penelitian pada jurnal ini. Berdasarkan MECF, kami memeriksa bagaimana atribut konten, yaitu kredibilitas sumber, ekspresi perwakilan, diagnostikitas konten, dan kebetulan konten memengaruhi konsekuensi psikologis konsumen, yaitu kegunaan rekomendasi dan kredibilitas rekomendasi, yang selanjutnya memengaruhi nilainya, yaitu kepuasan rekomendasi dan pada akhirnya mendorong niat konsumen untuk mengadopsi RCT, yaitu adopsi rekomendasi. Data yang dikumpulkan dari 513 responden memberikan dukungan untuk pengaruh yang diusulkan. Hasilnya menunjukkan bahwa kredibilitas sumber, diagnostikitas konten, dan kebetulan konten mendorong niat adopsi rekomendasi konsumen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metodologinya. Model pada jurnal ini menggunakan 8 konstruksi yang masing-masing diukur dengan 3 atau lebih item yang diadaptasi dari skala yang divalidasi sebelumnya. Semua item dimodifikasi agar sesuai dengan konteks spesifik dari penelitian ini dan diukur menggunakan skala Richter 7 poin, di mana 1 mewakili sangat tidak setuju dan 7 mewakili sangat setuju. Selain pengukuran ini, sejauh mana keakraban responden dengan Red Vlogs dinilai menggunakan 1 item dengan skala 7 poin, mulai dari 1 tidak sama sekali hingga 7 sangat banyak. Frekuensi menonton diukur pada skala 7 poin, mulai dari 1 kurang dari sebulan sekali hingga 7 beberapa kali sehari. Kemudian ada perundingan. Berdasarkan MECF, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana niat adopsi konsumen dihasilkan dan atribut RCT yang bermanfaat apa yang dihargai konsumen. Ilmuwan kami mengungkapkan bahwa kredibilitas sumber, diagnostikitas konten, dan kebetulan konten adalah atribut RCT yang paling mendorong niat adopsi konsumen. Selain itu, atribut RCT ini mendorong niat adopsi konsumen melalui hierarki yang diarahkan pada tujuan, di mana konsekuensi psikologis konsumen, kegunaan dan kredibilitas rekomendasi, dan nilai, yaitu kepuasan rekomendasi, adalah mekanisme perantara yang sangat diperlukan. Selanjutnya adalah temuan utama. Pertama, hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa atribut konten yang bermanfaat adalah pendorong signifikan adopsi konsumen. Kedua, hasil statistik penelitian ini menunjukkan bahwa kegunaan dan kredibilitas rekomendasi adalah 2 konsekuensi psikologis konsumen penting yang dipengaruhi oleh atribut konten tersebut. Terakhir,
Kepuasan rekomendasi diidentifikasi sebagai nilai terminal dalam hierarki rantai means-end yang menghubungkan konsekuensi psikologis konsumen, yaitu kegunaan dan kredibilitas rekomendasi dan keputusan adopsi konsumen. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan tadi adalah Reflog dapat dimanfaatkan oleh pemasar untuk terhubung dengan konsumen, tetapi hanya ada pemahaman terbatas tentang bagaimana Reflog membantu konsumen membuat keputusan perilaku. Berdasarkan MCT, penelitian ini menyelidiki dampak RCT pada penilaian konsumen dan adopsi rekomendasi Reflog mereka. Hasil studi empiris penelitian ini memberikan bukti bahwa kredibilitas sumber, diagnosis konten, dan kebetulan konten secara positif memprediksi persepsi konsumen tentang kegunaan rekomendasi dan kredibilitas rekomendasi, dan bahwa ini berdampak pada persepsi kepuasan konsumen dan niat mereka untuk mengadopsi rekomendasi. Jurnal ini didanai atau mendapatkan dukungan keuangan dari National Natural Science Foundation of China, proyek utama dana ilmu sosial nasional China, dan dana penelitian fundamental untuk Universitas Pusat. Demikian penjelasan dari hasil kerja kelompok kami mengenai ulasan artikel dampak konten rekomendasi pada keputusan konsumen dari perspektif rantai mean-ends. Terima kasih, semoga bermanfaat.